kabarnya? Hari ini tanggal 16 Agustus saya rekamannya. Besok hari proklamasi merdeka guys, ya. Oke. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Jumpa lagi bersama saya Anton Huang di channel Kaila Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi, ya. Nah, gimana guys cara diskusnya? Dan yang buat breeding, gimana kabar breedingnya? Saya harap guys semua itu lancar-lancar, dan kalaupun ada sedikit masalah ataupun masalah besar, jangan pernah menyerah guys. Jalankan saja terus belajar, suatu hari sukses pasti akan menanti guys, ya. Itu kenapa? Karena usaha itu akan sesuai dengan hasil yang kita jalankan guys. Oke. Nah, hari ini Kaila Diskus akan cerita tentang bagaimana cara menanggulangi penyakit TBC guys pada diskus, ya. Nah, sebelum kita bicara tentang bagaimana cara menanggulangi TBC pada diskus, saya akan cerita tentang apa itu TBC dari sudut pandang Kaila Diskus guys, ya. Jadi sebelumnya ini hanyalah sharing dari saya Kaila Diskus, ya. Jadi saya tidak bermaksud mengajari, karena saya juga masih terus belajar, dan juga saya tidak bermaksud sok tahu, ya, karena saya juga masih belum apa-apa, masih sedikit tahunya, ya. Di sini saya membuat video ini hanya untuk sharing, berbagi apa yang saya pelajari dan apa yang saya alami guys, ya. Nah, TBC itu kalau menurut saya, ya, yang jelas bukan TBC tuberkulosis seperti pada manusia guys, ya. TBC ini itu awalnya tidak langsung TBC guys, ya. Awalnya itu jadi bukan langsung TBC, ya. Awalnya diskus ini tidak mau makan, ya. Tidak mau makan. Bisa jadi itu karena penyakit, bisa jadi juga karena stres. Stres biasanya karena dibully sama teman-temannya guys, ya. Seperti itu. Nah, jadi awalnya karena tidak mau makan, ya. Lama-lama itu menjadi suatu penyakit, ya. Kenapa? Karena daya tahan tubuh ikannya itu lemah guys, ya. Otomatis kalau kita tidak mau makan juga, otomatis daya tahan tubuh kita akan menurun guys. Kenapa? Karena tidak ada asupan gizi, seperti itu guys, ya. Nah, jadi ketika ikan diskus tidak mau makan, apakah dia karena memang awalnya penyakit ataupun karena stres, tapi karena tidak mau makan terus-menerus, ya, akhirnya timbullah berbagai penyakit yang menyerang pada diskus ini. Dan penyakit yang menyerang di pencernaan, bagian organ dalam, ini yang mengakibatkan diskus tambah tidak mau makan dan menjadi suatu penyakit yang kalau kelamaan itu badannya mulai kurus kering, bahkan ada sampai yang kepalanya kempot, ya. Mungkin ada yang nyebutnya razor head, saya juga kurang tahu benar nggak istilahnya, ya. Nah, saya tahu TBC itu mulai badannya kempot, ya. Kempot semua, baik badan ataupun pipi-pipinya, dan akhirnya jadilah dia menderita TBC, ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Jadi di sini saya tidak bicara tentang cara mengobati, ya. Kalau mengobati itu sebetulnya mengobati TBC ini itu caranya sama dengan mengobati ikan diskus yang kena berput guys, ya. Itu menurut saya, ya. Karena kenapa? Karena problemnya sama. Problemnya itu di pencernaan. Gitu. Nah, cuma bagaimana cara menanggulanginya guys? Ya, ini yang paling penting, ya. Jadi menanggulangi supaya tidak TBC guys, ya. Nah, ini saya ingat salah satu seorang diskus breeder senior, ya. Dia bilang gini, tujuan kita piara diskus itu kan karena tertarik keindahan diskusnya guys, ya. Tertarik keindahan diskus yang beragam motif, beragam bentuk, ya. Ada yang bulat, ada yang high body, ya, seperti itu guys. Ya, ada yang bulat, ada yang high body, ya.
karena kita menyukai keindahan diskus, dan apakah itu geraknya juga yang gemulai ataupun aneka motifnya guys ya. Nah, kok bisa jadi TBC guys? Harusnya nggak sampai terjadi TBC ya, harusnya nggak sampai terjadi TBC. Kenapa? Jadi cara menanggulanginya, ketika diskus kita udah mulai nggak makan guys, secepatnya itu kita obati. Yang pertama kali harus dilakukan itu karantina guys ya, karantina, dan mulailah kita obati. Itu aja guys ya. Kalau sudah begitu, itu saya jamin tidak akan pernah terjadi penyakit TBC pada diskus ya, tidak akan pernah terjadi ya. Jadi sesungguhnya, sebetulnya, kenyataannya, lebay sekali bahasanya guys, itu ya. Jadi sebetulnya tidak perlu terjadi yang namanya TBC kalau kita benar-benar menikmati keindahan diskus ya. Jadi ketika kita kasih makan guys ya, jangan cuma sekedar kasih makan ya, mungkin kita sibuk, jadi kita ambil makannya kita cemplung-cemplungin aja. Nah, rupanya ada satu ekor iteng itu yang tidak makan dan kita tidak melihatnya. Akhirnya lama-kelamaan dia nggak makan, timbullah TBC menyerang ya. Nah, jadi untuk apa kita piara diskus kalau kita nggak pernah menikmatinya ya? Jadi nikmatin ketika kasih makan ya, kita nikmati guys ya, kita nikmati dengan mengamati keindahan diskus tadi, dan kita lihat mana ikan yang nggak mau makan ya, kalau seandainya ada. Nah, secepatnya kita atasin. Dengan itu otomatis nggak akan pernah terjadi penyakit TBC pada diskus guys. Kayalah diskus, jamin guys ya. Jadi tidak akan ada terjadi penyakit TBC dan tidak susah untuk mengobatinya ya. Itu TBC bisa disembuhkan, cuma butuh kesabaran dari yang merawat ya. Cuma daripada ikan kita terlanjur kena TBC, mungkin bisa sembuh tapi badannya nggak sebagus, bodinya nggak sebagus dulu. Mungkin kalau dulu body gitar ya, begitu kena TBC itu nggak jadi body gitar lagi guys, body papan ya. Nggak ada lekuk-lekuknya lagi yang apa, aduhai ya, gitu guys ya. Jadi itu aja sharing saya. Jadi daripada kita sibuk mengobati, memakan banyak waktu, banyak tenaga mengobati diskus yang kena TBC, jauh lebih baik kita mencegah guys, dengan cara ya, kalau kasih makan kita amati mana diskus yang makan, mana enggak. Yang enggak makan itulah yang kita atasin secepatnya, sehingga tidak timbul diskus tadi berput yang ujung-ujungnya akhirnya TBC guys. Oke, itu aja guys prinsipnya ya. Jadi itu aja sharing saya hari ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Tonton terus video-video di KLA Diskus, dan jangan lupa subscribe guys ya, kalau yang belum subscribe. Kalau yang udah subscribe, jangan lupa berbagi guys. Berbagi apabila guys merasakan manfaat dari channel ini, berbagi tentang KLA Diskus channel pada teman-teman guys ya, pada saudara yang hobi ikan diskus ataupun hobi piara ikan lainnya, dan apalagi khususnya yang breeding ikan diskus. Oke, sampai jumpa. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa guys. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.